Saya diundang ceramah ke satu rumah sakit di Pekanbaru. Jumpa dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini sudah divonis kena diabetes mellitus. Ternyata dokter itu banyak juga penyakitnya. Lalu kata dia, saya putus asa. Maka saya makan enak, minum kopi, minum susu, minum teh, gula banyak. Saya pokoknya mau mati aja Pak Ustadz. Dilarang sama kawan saya jangan banyak minum gula. Saya minum gula karena saya pikir dunia harus dinikmati, sakit-sakitlah yang penting mati. Rupanya tak mati-mati, sakit makin parah. Akhirnya dia berpuasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan, besoknya puasa, besoknya makan. Alhamdulillah sekarang sembuh dari penyakit diabetes. Nama dan nomor bisa kita hubungi nanti. Jadi puasa jangan jadikan beban, puasa terapi. Tapi jangan gara-gara puasa ini kesehatan lalu niat puasa kita berubah. Nama itu somawadin untuk obat diabetes. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Adapun diabetes, kolesterol itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari. Padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam nanti Ahad, malam Senin, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah SWT. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama musyrik, yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahid, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Fenomena poligami, ini berat ini. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar, bebek batu. Bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustadz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu. Pak Ustadz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang. Tidak ada ayat menyuruh nikahilah 1, tidak ada.
Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang nih. Fankihu ma taba lakum. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one, satu saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas. Kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh bunda, iya pak, apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau bahagia saat ini, bahagia. Maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar juga. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah. Dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Dia kan kami sama-sama perempuan, betul, tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustadz suuzon, masa dia nggak amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya dan yang lain. Ustaz tolong dijelaskan masalah shop, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shop masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan, apa benar-benar? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shop. Sawas sufuf, luruskan shop. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurusnya shop bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung shop, ini arah kiblat, ini tepi shop. Semua tumit di ujung shop. Ini tumit, semua tumit di ujung shop. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah. Kalau pendek rapat dengan bahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja. Jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok sesuatu. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah itu namanya. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak Pak Ustadz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh, itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam. Diam, tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua.
Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, "Ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi." Jangan kau nasehati dia seperti muridmu, pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya yang ngomong. Ngomong sama makcik, "Makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini, begini, begini." Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain, tujuannya tercapai insyaallah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, "Ya muqallibal qulub," wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Pak Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap, cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket tak ada. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefan sama siapa? Dia paling ngefan sama Ustadz Khalid Basalamah. Bawa kan dia ke pengajian Ustadz Khalid Basalamah, biar Ustadz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawa kan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya, biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefan sama siapa? Sama, takkan dia menjawab ngefan sama Ustadz Somad, pasti tidak. Karena yang ngefan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran, dikhitannya semua. 2 yang wajib kita taati, sifatnya 2. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil, maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustaz ceramah di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Siapa yang melarang saya? BIN, Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share, BIN melarang saya. Enggak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak Ustaz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah-fitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya, ini mau menangkap nampaknya ini. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah Pak Ustaz? Jadi tak ada. Fitnah-fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi.